Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan secara daring di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun pertemuan kita berlangsung secara daring. Saudara, pada hari ini kita akan belajar turunan atau diferensial sebuah fungsi, di mana turunan ini kita akan terapkan dalam beberapa kasus ekonomi dan bisnis, misalnya dalam menentukan nilai marginal sebuah fungsi atau menentukan nilai marginal sebuah variabel ekonomi atau variabel bisnis. Nah, seperti apa penjelasan diferensial dan turunan sebuah fungsi sebelum kita terapkan dalam beberapa studi kasus? Silakan Anda simak penjelasan materi kuliah kita hari ini dengan seksama. Saudara, pembahasan kita pada hari ini kita awali dengan paparan konsep turunan. Nah, apa itu turunan? Secara definisi, turunan dapat didefinisikan merupakan perubahan atau melihat perubahan pada sebuah fungsi karena adanya perubahan yang sangat kecil pada variabel bebasnya. Jadi fungsi terdiri dari beberapa variabel. Secara umum kita sebut dengan variabel terikat dan variabel bebas. Apabila variabel bebas mengalami perubahan, tentu akan mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, kita ambil misalnya sebuah fungsi y sama dengan fx, di mana x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Maka ketika terjadi perubahan pada x, akan mempengaruhi perubahan pada y. Berarti ketika x berubah akan mempengaruhi fungsi y sama dengan fx. Nah, melihat perubahan pada fungsi y sama dengan fx sebagai akibat perubahan pada variabel x, ini yang disebut dengan diferensial atau turunan. Nah, sekarang kita coba perhatikan bagaimana caranya. Kita anggap misalnya kita punya fungsi y sama dengan fx, lalu pada variabel x mengalami perubahan sebesar delta x. Nah, ketika x berubah sebesar delta x, tentu akan merubah nilai y. Ada kondisi y sekarang dengan y sebelumnya. Sehingga nilai y itu akan menjadi delta y, yaitu selisih antara nilai y sekarang. Nilai y sekarang ini adalah nilai dari x tambah dengan perubahan x, karena y sama dengan fx. Jadi nilai y sekarang adalah x tambah delta x, kita kurangi dengan fx. Jadi inilah perubahan dari y ketika ada perubahan pada x. Nah, apabila persamaan satu ini kita bagi dengan delta x seluruhnya, maka kita akan memperoleh delta y per delta x sama dengan fx tambah delta x kurangi dengan fx bagi dengan delta x. Nah, persamaan dua ini kita sebut sebagai fungsi atau persamaan perubahan, atau dalam bahasa asingnya difference equation. Jadi difference equation adalah melihat perubahan pada fungsi karena ada perubahan pada variabel bebasnya. Nah, sedangkan konsep dari proses penurunan sebuah fungsi ini kita sebut dengan diferensiasi, atau merupakan proses pembatasan nilai dari differential equation-nya. Nah, artinya adalah bahwa ketika kita melihat perubahan pada variabel bebas yang akan mempengaruhi sebuah fungsi, di mana perubahan pada variabel bebas ini adalah merupakan perubahan yang sangat kecil atau mendekati nilai 0, adalah merupakan proses penurunan sebuah fungsi.
Sehingga hasil dari proses penurunan fungsi atau proses diferensiasi sebuah fungsi akan menghasilkan turunan atau derivatif dari fungsi. Atau kita bisa tulis dengan persamaan limit dari perubahan y per perubahan x, di mana perubahan x adalah sangat kecil atau mendekati nilai 0, ya, adalah merupakan nilai derivatif atau nilai dari turunan, yaitu proses memberikan limit atau batasan dari diferensi equation yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, agar Anda bisa memahami, kita ambil sebuah contoh bagaimana proses penurunan sebuah fungsi yang kita awali dengan pembentukan differential equation-nya, lalu kemudian kita cari nilai limitnya sehingga kita mendapatkan nilai turunan sebuah fungsi. Nah, misalnya sebuah fungsi y sama dengan fx, y sama dengan fx sama dengan 4x kuadrat kurang 2x tambah 5. Maka pertanyaannya adalah susunlah differential equation dari persamaan ini serta nilai turunannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita buat yang diketahuinya terlebih dahulu, yaitu kita ketahui dari soal tadi ada sebuah fungsi y sama dengan fx sama dengan 4x kuadrat kurang 2x tambah 5. Nah, kalau misalnya kita menganggap bahwa variabel x-nya mengalami perubahan sebesar delta x, maka perubahan pada variabel x ini tentu akan mempengaruhi nilai y sebesar delta y. Nah, oleh karena itu maka ketika kita melihat perubahan pada x, ya, dan pengaruhnya pada y, maka fungsi y sama dengan fx ini kita bisa tulis seperti ini. Kita mencari nilai delta y-nya, yaitu delta y-nya adalah selisih nilai y sekarang dengan y sebelumnya, atau y2 dengan y1. Nah, y2 ini yang mana? Adalah nilai y atau nilai fungsi setelah kita memasukkan perubahan pada variabel x. Sedangkan y1-nya adalah nilai y atau nilai fungsi sebelum adanya perubahan pada variabel x. Nah, y2 ini ya kita bisa menghitung dengan menambah setiap pada variabel x sebesar delta x. Ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi ada x pangkat 2, maka kita tambahkan delta x-nya menjadi x tambah delta x dipangkatkan 2. Kemudian di sini ada nilai x, kita tambahkan delta x-nya menjadi x tambah delta x. Di sini tidak ada nilai x sehingga kita tidak menambahkan delta x-nya. Nah, jadi ini adalah nilai y 2-nya. Ketika kita kurangi dengan nilai y1-nya adalah nilai y yang sebelumnya, kita akan memperoleh nilai delta y. Nah, persamaan ini kalau kita sederhanakan, kita awali dengan menyederhanakan ini terlebih dahulu. Karena x tambah delta x adalah dipangkatkan 2, berarti kalau kita jabarkan x tambah delta x kali x tambah delta x. Jadi kalau kita cari penyederhanaannya, kita dapatkan x kuadrat tambah 2x delta x tambah delta x pangkat 2. Ya, jadi kita bisa menghitung secara manual. Oke. Nah, jadi setelah kita sederhanakan x tambah delta x kuadratnya, ya, maka di sini kebetulan ada bilangan 4. Kita kalikan ke dalam kurung, ya, ke dalam x kuadrat 2x delta x ke dalam x delta x pangkat 2. Nah, demikian juga ada nilai koefisien min 2 ini kita kalikan ke dalam kurung, ya. Kemudian nilai negatif ini sebenarnya koefisiennya juga ada 1, ya, sehingga kita kalikan ke dalam kurung juga. Min 1 kali 4x kuadrat min 4x kuadrat min 1 kali min 2x positif 2x dan min 1 kali positif 5 negatif 5. Nah, hasil penyederhanaannya adalah 4 kali x kuadrat adalah 4x kuadrat, 4 kali 2x delta x adalah 8x delta x,
Dan 4 kali delta X dipangkatkan 2 adalah 4 delta X pangkat 2. Nah, kalau min 2 yang kita kalikan ke dalam kurung ya, yang hanya di dalam kurung ini saja, dapat min 2X kurang 2 delta X ya. Ini hasil penyederhanaan ini, tambahkan dengan 5 yang ini. Oke, jadi ini hasil penjabaran persamaan kita. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini, ada nilai-nilai yang bisa kita eliminir atau yang bisa kita kita kurangkan ya. Misalnya min 5 dengan positif 5, ini bisa kita coret dapat 0. Kemudian ada 2X dengan min 2X, bisa kita habiskan. Lalu min 4X kuadrat dengan 4X kuadrat, ya kita coret sama dengan 0. Berarti tinggal 8X delta X tambah 4 delta X kuadrat ya, kurang 2 delta X, atau hasilnya adalah yang ini. Oke. Nah, jadi delta Y ini atau seluruh persamaan ini kita bagi dengan delta X, kita akan peroleh nilai delta Y per delta X. Ya, jadi kita bagi ini dan delta X, ini dia. Ini kita bagi dan delta X, ini kita bagi dan delta X ini. Nah, karena di sini ada delta X, kita bisa coret ya. Tinggal 8X. Di sini juga ada delta X pangkat 2, kita coret tinggal 4 delta X pangkat 1. Nah, di sini juga ada delta X, kita coret menjadi 2. Atau hasilnya adalah delta Y per delta X sama dengan 8X tambah 4 delta X tambah 2. Jadi persamaan ini kita sebut dengan differential equation atau persamaan perubahan fungsi sebagai akibat perubahan pada variabel bebasnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan nilai turunannya? Ya, untuk mendapatkan nilai turunan dari persamaan yang kita carikan nilai differential equation yang tadi, maka kita memberikan batasan perubahan pada nilai X di differential equation-nya. Jadi ini differential equation yang kita peroleh tadi ya. Delta Y per delta X sama dengan 8X tambah 4 delta X tambah 2. Ya, differential equation ini akan menjadi derivatif atau turunan ya apabila kita membatasi perubahan nilai X ini sangat kecil atau mendekati nilai 0. Ya, jadi kita beri limit delta X yang sangat kecil mendekati nilai 0. Sehingga setiap ada delta X di persamaan ini kita ganti dengan 0. Jadi di sini ada delta X ya, kita ganti 0 menjadi begini. Ya, 4 kali 0 adalah 0, sehingga kita peroleh nilai turunannya adalah 8X ditambah 2. Saudara belajar turunan atau derivatif sebuah fungsi, ke depan kita akan mengenal beberapa notasi-notasi yang kita harus ketahui dari sekarang ya. Nah, misalnya notasi yang bisa kita gunakan ya, misalnya kita ketahui sebuah fungsi asal adalah Y sama dengan fx, maka turunannya kita bisa notasikan yang pertama menggunakan konsep limit tadi, limit dari delta Y per delta X, di mana delta X sangat kecil mendekati nilai 0, ini juga adalah turunan. Nah, ada juga notasi yang lain menggunakan Y aksen, berarti turunan Y. Ada juga F aksen X, ya. Ada juga YX, turunan Y terhadap X, atau FXX, atau DY DX, atau DFX DX adalah notasi-notasi turunan yang akan kita temui di beberapa literatur review. Jadi oleh karena itu silakan Anda kenali notasi-notasi ini ya. Barangkali ke depan kita gunakan secara silih berganti. Saudara,
menurunkan fungsi seperti yang kita gunakan atau yang kita lakukan tadi melalui tahapan pembentukan differential equation ya, saya yakin Anda pasti merasa ribet atau agak susah untuk memahaminya. Nah, pada bagian ini saya akan memperkenalkan beberapa aturan atau kaidah penurunan sebuah fungsi. Ya, jadi ada 8 yang akan kita perkenalkan kepada Anda, kaidah-kaidah dalam diferensiasi sebuah fungsi. Nah, apa kaidah-kaidah tersebut? Yang pertama adalah kaidah turunan konstanta atau diferensiasi konstanta. Nah, maksudnya adalah kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan K, di mana K adalah bilangan konstanta, ya, maka turunan Y terhadap X, kalau misalnya kita gunakan notasi dy dx, ya, adalah sama dengan 0. Ya, jadi kita sudah mulai belajar menggunakan notasi ini ya, atau fxx misalnya, atau Y aksen, berarti Y aksen adalah 0. Oke. Nah, kita ambil contoh soal begini. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 6, maka berapakah turunan Y terhadap X? Ya, jadi karena 6 adalah bilangan konstanta, tidak ada variabel X di sini, maka kalau kita turunkan nilai turunannya adalah 0. Jadi konsep sederhananya adalah apabila sebuah fungsi kita turunkan terhadap sebuah variabel, di mana di dalam fungsi itu tidak ada variabelnya, maka turunannya adalah sama dengan 0. Jadi karena Y ini kita turunkan terhadap X yang kita beri notasi dy dx, dibaca turunan Y terhadap X. Karena di sini tidak ada variabel X, maka ya secara sederhananya kita katakan bahwa turunan Y terhadap X adalah 0. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua dalam penurunan fungsi kita beri nama turunan fungsi berpangkat atau diferensiasi fungsi berpangkat. Nah, maksudnya adalah kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat N. Jadi X inilah sebuah, atau Y sama dengan X adalah fungsi berpangkat, pangkatnya adalah N, di mana N adalah bilangan konstanta. Maka penurunan Y terhadap X caranya adalah pangkat dari N atau X-nya ini sebesar N, turunkan ke depan menjadi pengali dari variabel X. Berarti N kali X pangkat N. Nah, karena kita sudah menurunkan pangkatnya sekali, lalu N-nya kita kurangi dengan 1. Oke, itu tahapan penurunan menggunakan kaidah kedua. Agar lebih paham kita ambil contoh soal begini. Tentukan turunan dari Y sama dengan X pangkat 4. Nah, jadi X ini berpangkat 4. Jadi kalau kita turunkan 4-nya kita kedepankan, ya, kita turunkan ke depan. Lalu karena kita sudah turunkan ke depan menjadi pengali dari X, pangkat dari X tadi 4 kita kurangi 1. Ya, 4 kurang 1 sama dengan 3. Sehingga dy dx turunan Y terhadap X, itu cara membacanya adalah 4x pangkat 3. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah turunan perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan K kali V. Nah, K ini adalah bilangan konstanta, V adalah sebuah fungsi Hx. Oleh karena itu untuk menurunkan Y terhadap X, ya, V ini adalah sebuah fungsi di dalamnya ada X. Ya, bukan berarti bahwa di sini tidak ada X ya, ada X-nya ada di dalam V. Nah, oleh karena itu kalau kita turunkan Y terhadap X atau dy dx, ya, K-nya atau bilangan konstanta ini kita kalikan dengan turunan V terhadap X. Ya, jadi V ini kita turunkan terhadap X,
disimbolkan dengan turunan V terhadap X dV dx. Nah, kita hasil penurunannya kalikan dengan K, itulah turunan Y terhadap X. Oke, kita ambil contoh misalnya begini. Ya, tentukan turunan Y sama dengan 5X pangkat 4. Ya, jadi kalau misalnya X pangkat 4 kita anggap adalah V atau sebuah fungsi, lalu K adalah sebuah bilangan konstanta, maka kita bisa turunkan dia seperti begini. Ya. Jadi bilangan konstanta ini kita jadikan sebagai pengali dari turunan X pangkat 4. Nah, jadi X pangkat 4 ini kalau kita turunkan bisa juga kita tulis dengan dx pangkat 4 per dx. Nah, hasil turunannya berapa? Gunakan kaidah nomor 2 tadi. Ya, jadi kalau ini kita turunkan terhadap X berarti 4 ke depan. Nah, ini. Lalu pangkat X kurangi 1. 4 kurang 1. Nah, ketemulah 4 kali atau 5 kali 4 X pangkat 4 kurang 1. Kalau kita sederhanakan berarti 5 kali 4 20, 4 kurang 1 3. Maka turunan Y terhadap X adalah 20 X pangkat 3. Kita teruskan dengan kaidah nomor 4 ya, yaitu diferensiasi atau penurunan pembagian konstanta dengan fungsi. Nah, contohnya atau maksudnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan K per V. Ya, K adalah bilangan konstanta dan V adalah sebuah fungsi. Berarti konstanta bagi dengan fungsi, di mana V adalah fungsi dari Hx. Maka kalau kita turunkan Y terhadap X, caranya adalah dy dx sama dengan minus dari K ya, kalikan turunan V terhadap X. Hasil perkalian turunan V terhadap X dengan K kita bagi dengan V dipangkatkan 2. Oke, agar lebih paham kita ambil contoh soal begini. Misalkan kita punya sebuah fungsi Y sama dengan 4 per X pangkat 2. Jadi ini adalah bilangan konstanta, pembilangnya, penyebutnya adalah sebuah fungsi. Nah, kalau kita cari nilai turunan Y terhadap X, ya berarti K ya menjadi pengali ya, tetapi gunakan tanda min kali K. Oke. Nah, kalau kita turunkan X kuadrat ini kita bisa tuliskan dx kuadrat per dx, berarti turunan X kuadrat terhadap dx. Nah, berapa turunan X kuadrat terhadap dx? Adalah 2x ya, dengan menggunakan kaidah nomor 2. Oke, sehingga ya kalau kita sederhanakan persamaan ini ya, kita peroleh ini ya. Jadi turunan inilah 2x. Ya, jadi 4 kali 2x per X pangkat 4 ya adalah 8 per X pangkat 3. Ini min 8 per X pangkat 3. Nah, kenapa pangkat 3? Karena di pembilang tadi ada X pangkat 1, penyebutnya X pangkat 4. Kalau kita sederhanakan ya, ini kita coret, ini kita coret menjadi 3 atau menjadi pangkat 3. Saudara, kaidah yang kelima dalam penurunan sebuah fungsi adalah kaidah penjumlahan atau pengurangan ya, dua buah atau lebih fungsi. Nah, maksudnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan penjumlahan atau pengurangan antara U dengan V, di mana U adalah merupakan fungsi dari Gx dan V adalah fungsi dari Hx. Ya, jadi kalau kita turunkan Y terhadap X, di sini ada nilai X ya, tetapi ada di dalam nilai U dan di dalam V. Nah, kalau kita turunkan Y terhadap X, kita menggunakan notasi dy dx adalah kita turunkan U-nya terhadap X karena U adalah fungsi dari X. Ya, lalu kita tambahkan kalau ini tambah atau kita kurangkan kalau ini pengurang.
dengan turunan V terhadap X. Gitu. Nah, agar lebih paham kita ambil contoh soal begini. Misalkan kita punya sebuah fungsi Y sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Nah, ini adalah fungsi di dalamnya ada penjumlahan dua buah fungsi. Ya, jadi kalau kita selesaikan ya, kalau Anda paham boleh langsung diturunkan ya. Tetapi kalau kurang paham atau sedikit paham, kita boleh menggunakan tahapan seperti ini. Pertama kita berikan pemisalan bahwa X pangkat 3 ini adalah U. Sehingga kalau kita turunkan U terhadap X, kita beri simbol atau notasi du dx. Ya, jadi menggunakan kaidah nomor 2, kita bisa dapatkan nilainya adalah 3x kuadrat. Kemudian kita misalkan X pangkat 4 ini adalah V. Jadi kalau kita turunkan lagi V terhadap X ya, lalu gunakan kaidah nomor 2, kita peroleh dV dx adalah 4x pangkat 3. Nah, oleh karena itu maka kalau kita cari berapakah turunan Y terhadap X, ya kita bisa menghitung dengan menjumlahkan turunan U terhadap X dengan turunan V terhadap X. Karena kita sudah dapat turunan U terhadap X adalah 3x kuadrat yang ini, dan turunan V terhadap X adalah 4x pangkat 3, maka inilah nilai turunan Y terhadap X. Ya, sampai di sini sudah benar. Karena apa? Kita tidak bisa menjumlahkan nilai X pangkat 2 dan X pangkat 3. Oke, kaidah yang keenam adalah diferensiasi atau penurunan perkalian fungsi. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan perkalian dua buah fungsi, katakan fungsi U dan fungsi V, di mana U adalah fungsi dari Gx dan V adalah fungsi dari Hx. Nah, kalau ini adalah perkalian, maka cara penyelesaiannya atau mencari nilai turunan Y terhadap X, kita boleh menggunakan rumus ini. Turunan Y terhadap X adalah kalikan nilai U-nya dengan turunan V terhadap X. Ya. Lalu tambahkan, ya, jangan salah ini ya, tambahkan nilai V-nya dengan turunan U terhadap X. Begitu. Oke, kalau Anda sudah paham, kita ambil sebuah contoh soal begini. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2x kalikan dengan x kuadrat kurang 3. Kalau fungsi sederhana begini, kita bisa sederhanakan dulu ya. Kalikan baru turunkan boleh. Tetapi kadangkala nanti fungsinya adalah kompleks. Oleh karena itu terpaksa harus menggunakan kaidah ini. Nah, katakan fungsi ini kompleks, kita harus menggunakan kaidah ini. Nah, jadi di sini ada dua buah perkalian fungsi. Katakan 2x adalah fungsi U dan x kuadrat kurang 3 adalah fungsi V. Oleh karena itu, maka kalau kita cari turunan Y terhadap X, kita boleh menggunakan pemisalan dulu. Ya, misalkan bahwa 2x itu adalah U. Jadi kalau kita turunkan U terhadap X, kita peroleh du dx sama dengan 2. Dan kita misalkan lagi bahwa x kuadrat kurang 3 itu adalah V. Dan kalau kita cari turunan V terhadap X adalah dV dx sama dengan 2x. Ya, yaitu menggunakan kaidah-kaidah sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita cari nilai turunan Y terhadap X ya dengan menggunakan formula ini, yaitu nilai V kalikan dengan turunan nilai U kalikan dengan turunan V terhadap X tambahkan dengan nilai V kalikan dengan turunan U terhadap X. Nah, karena kita sudah dapat nilai U tadi adalah 2x, tinggal kita ganti-ganti. Dan turunan V terhadap X adalah 2x ini. Ya, V adalah x kuadrat kurang 3 ini, turunan U terhadap X adalah 2. Jadi kalau sudah dapat, kita sederhanakan, kita peroleh bahwa turunan Y terhadap X itu adalah 6x kuadrat kurang dengan 6.
Ya, jadi sebelum ke sini kita bisa dapatkan ini ya. Nah, kebetulan ya X-nya berpangkat 2 sama-sama ya. Karena dia berpangkat 2, maka koefisiennya boleh dijumlahkan. Tetapi kalau pangkatnya berbeda, koefisiennya tidak boleh dijumlahkan. Nah, di sini 4, di sini 2. 4 tambah 2, 6. Sehingga dapat 6x kuadrat ya, kurang dengan 6. Kaidah ketujuh dalam penurunan sebuah fungsi adalah diferensiasi pembagian fungsi. Kalau kaidah 6 tadi perkalian, nah pada kaidah ketujuh ini adalah pembagian. Nah, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan U per V. Ya, jadi Anda harus perhatikan yang mana fungsi menjadi penyebut dan mana fungsi yang menjadi pembilang. Oke, karena misalnya U per V, U-nya adalah pembilang ya, dan V-nya adalah penyebut, di mana U adalah fungsi Gx dan V adalah fungsi Hx, maka turunan Y terhadap X kita bisa rumuskan dengan begini. Ya. Kalikan terlebih dahulu nilai pembilangnya, penyebutnya dengan turunan pembilang. Ya. Jadi jangan terbalik-balik ya. Kalikan nilai penyebut dengan turunan pembilang ya, hasil kalinya kurangi dengan pembilang kalikan dengan turunan penyebut. Nah, pada kaidah nomor 7 ini memang sedikit hati-hati. Kalau pada kaidah 6 tadi ya tidak masalah, mau mana yang diturunkan terlebih dahulu nggak ada masalah karena dia penjumlahan. Nah, ini pengurangan. Jadi kita harus hati-hati meletakkan letak penyebut dan pembilang ya. Jadi turunan penyebut, saya ulang, penyebut kalikan dengan turunan pembilang kurangi dengan pembilang kalikan dengan turunan penyebut. Ya, hasil selisih ini atau pengurangannya seluruhnya bagi dengan penyebut pangkat 2. Oke, penyebutnya adalah fungsi V dan pembilangnya adalah fungsi U. Oke, agar lebih paham kita ambil sebuah contoh soal begini. Kita cari atau kita tentukan turunan dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2 bagi dengan X. Nah, ini kita tidak bisa sederhanakan langsung ya. Kita harus mencari turunannya langsung ya, menggunakan kaidah ini. Oke, agar kita bisa cari turunan Y terhadap X, kita lakukan pemisalan. Ya, pemisalan bahwa pembilang ini adalah U. Ya, begitu. Pembilangnya adalah U sama yaitu adalah X kuadrat tambah 2. Nah, jadi kalau U adalah X kuadrat tambah 2, maka kita cari turunan U terhadap X adalah du dx. Kita turunkan ini ya, menggunakan kaidah-kaidah sebelumnya adalah dapat nilai 2x. Kemudian kita misalkan penyebutnya adalah x, berarti V adalah x. Nah, kalau kita turunkan V terhadap x, kita dapatkan nilai 1. Oke, nah sekarang kita cari nilai turunan Y terhadap x. Untuk mencari turunan Y terhadap x, kita gunakan formula ini tadi ya, yang ini ya. Kita harus ganti nilai penyebutnya. Penyebutnya tadi adalah V. Nilainya sebesar X. Ganti. Turunan dari pembilang terhadap X. Turunan pembilang adalah U. du dx adalah 2X. X kali 2X. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan turunan Y terhadap X adalah X kuadrat kurang 2 per X. Kenapa bisa begini? Karena 2X kuadrat kurang X kuadrat kurang 2 ini bisa sederhanakan dengan cara, karena ini adalah X kuadrat, ini X kuadrat, sama-sama X pangkat 2, koefisiennya bisa diselisihkan. 2 kurang 1 adalah 1. Kaidah yang terakhir adalah turunan atau diferensiasi fungsi dalam fungsi. Oke, misalkan begini ya, kita punya fungsi Y sama dengan fungsi dari U. Kalau sebelumnya
Y sama dengan fungsi dari X. Ya, karena X adalah variabel. Nah, inilah U. U ini adalah fungsi juga. Maka kita sebut sebagai fungsi dalam fungsi. Di mana U ini adalah fungsi dari Gx. Begitu. Nah, kalau kita cari turunan Y sama dengan fungsi dari U, di mana U adalah fungsi dari Gx, kita gunakan formula ini. dy dx adalah, atau turunan Y terhadap X adalah turunan Y terhadap U, ya, karena Y sama dengan fungsi dari U, kalikan dengan turunan U terhadap X, ya, U terhadap X. Jadi kalau kita coret du kan sederhananya ya, kita dapat dy dx, kira-kira begitu. Oke, agar lebih paham kita ambil contoh soal begini. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2x tambah 3 dipangkatkan 2. Jadi kalau misalnya 2x tambah 3 inilah fungsi U, berarti Y-nya adalah U pangkat 2. Berarti Y sama dengan fungsi dari U. Oke. Nah, berapakah turunan dari Y terhadap X? Ya, kita tidak boleh menurunkan langsung ya, seperti cara yang sebelumnya. Ya, tetapi harus menggunakan kaidah nomor 8 ini, yaitu dengan cara memberikan atau melakukan pemisalan. Kita misalkan di dalam kurung ini adalah 2x tambah 3. Jadi kalau U adalah 2x tambah 3, kita turunkan U terhadap X, kita akan dapatkan 2. Ya. Nah, karena kita anggap bahwa 2x tambah 3 adalah U, maka fungsi Y sama dengan ini kita ganti menjadi Y sama dengan U pangkat 2. Karena 2x tambah 3 adalah U. Oke. Nah, kalau kita turunkan Y ini terhadap U, kita dapat dy du. Ya, caranya adalah sama ya. Kalau tadi kan kita turunkan terhadap X. Nah, ini kita turunkan terhadap U, berarti kita boleh menggunakan kaidah nomor 2. Ya, karena yang kita cari adalah turunan Y terhadap U. Dapatlah 2U. 2-nya kalikan ke depan, lalu U pangkat U-nya kurangi 1, ya. 2 kurang 1 1 atau U. Begitu. Oke, nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita gunakan formula ini. Kita sudah dapat du dx adalah 2. Sudah dapat dy du adalah 2U. Maka dy dx adalah dy du kali dengan du dx. dy du-nya adalah 2U, ganti 2U. du dx-nya adalah 2, ganti dengan 2. 2U kali 2 adalah 4U. Nah, karena U tadi kita sudah anggap atau kita asumsikan, kita misalkan adalah 2x tambah 3, maka penyelesaian selanjutnya ganti nilai U dengan 2x tambah 3. Sehingga turunan Y terhadap X itu adalah, yaitu kita ganti U-nya dengan 2x tambah 3, kita kalikan 4 ke dalam, 4 kali 2x 8x, 4 kali 3 12. Jadi inilah nilai turunan Y terhadap. Nah, jadi inilah 8 kaidah yang boleh kita gunakan dalam menurunkan sebuah fungsi ya ke depan. Nah, selanjutnya bahwa dalam penurunan fungsi ini kita akan mengenal ke depan ya, istilahnya turunan dari turunan. Ya, ini nanti kita akan terapkan pada misalnya mencari nilai optimal sebuah fungsi. Ya, jadi kalau kita cari nilai optimal sebuah fungsi, syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0, turunan kedua besar atau kecil dari 0. Kalau besar dari 0 nilai minimum, kalau kecil dari 0 adalah nilai maksimum. Nah, berarti adalah aplikasi turunan dari turunan. Ya. Oke, nah apa maksudnya turunan dari turunan ini? Ya, jadi artinya adalah bahwa setiap fungsi itu bisa kita turunkan lebih dari satu kali, ya, bergantung pada derajat dari variabel yang membentuk fungsinya. Ya, jadi kalau misalnya fungsinya berderajat 2, berarti kita bisa turunkan sampai 2 kali dan seterusnya.
Oke, nah nilai turunan pertamanya kita sebut dengan the first derivative. Ya, turunan pertama yaitu menurunkan fungsi aslinya terhadap variabel bebasnya. Seperti yang kita ceritakan sebelumnya. Turunan Y terhadap X. Hasil turunannya kita sebut dengan the first derivative. Nah, dari nilai the first derivative ini kita turunkan kembali, kita akan memperoleh the second derivative atau turunan kedua. Lalu turunan kedua kita turunkan lagi, kita dapat the third derivative atau turunan ketiga, dan seterusnya. Ya, sampai pada tidak memungkinkan lagi fungsi itu diturunkan. Artinya hasilnya adalah sebuah bilangan konstanta. Nah, itu yang disebut dengan turunan dari turunan. Oke, sebelum kita melihat contohnya, maka perlu saya berikan pemahaman kepada Anda tentang notasi-notasi yang kita gunakan dalam turunan dari turunan ini. Misalkan kita punya fungsi awal adalah Y sama dengan fx, maka notasi kalau kita turunkan, notasinya bisa kita gunakan Y aksen. Ini adalah turunan pertamanya. F aksen X, dy dx, dfx dx, atau notasi yang lainnya tadi. Oke, inilah nilai turunan pertama. Nah, kalau kita cari nilai turunan keduanya, ya, kalau kita pakai simbol aksen berarti Y aksen aksen, F aksen aksen X. Kalau kita gunakan dy dx, d pangkat 2 Y per dx kuadrat, ya, atau kita gunakan d pangkat 2 fx per dx kuadrat. Oke, itu turunan kedua. Kalau kita turunkan sampai ke n kali, maka kita gunakan simbol ini, ya. Jadi ini adalah notasi yang kita gunakan dalam menurunkan fungsi atau hasil turunan dari fungsi. Nah, sekarang kita lihat contoh dari penerapan atau menghitung nilai turunan dari turunan. Nah, misalkan begini, ya, kita menentukan berapa nilai turunan pertama dan turunan kedua dari sebuah fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4 kurangi x pangkat 2. Oke, kalau kita selesaikan persamaannya, kita cari dulu turunan pertamanya. Ya, caranya adalah seperti kita menggunakan atau mencari turunan menggunakan 8 kaidah turunan tadi. Ya, yang pertama turunannya adalah d dx. Ya, jadi kalau misalnya kita turunkan menggunakan kaidah 1 sampai 8, kita peroleh turunan pertamanya adalah 12x pangkat 3 kurangi dengan 2x. Nah, kalau misalnya ini turunan pertamanya kita turunkan lagi, kita akan dapat turunan kedua. Berarti 12x pangkat 3 kurang 2x kita turunkan menggunakan simbol d pangkat 2y per dx pangkat 2. Oke, jadi kita turunkan lagi ya, seperti kita menurunkan fungsi sebelumnya menggunakan kaidah yang kita pelajari tadi. Dapatlah bahwa fungsi dari atau turunan keduanya adalah 36x pangkat 2 kurangi dengan 2. Saudara, penurunan fungsi yang kita pelajari barusan adalah turunan fungsi sederhana. Artinya bahwa variabel bebas yang kita analisa melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat, variabel bebasnya hanya terdiri dari satu jenis, katakan variabel X. Nah, pada beberapa kasus nanti kita akan menemukan sebuah fungsi dengan variabel bebas lebih dari satu jenis. Misalnya kalau kita kembali ke teori biaya, ya, biaya atau total cost, ya, terdiri dari dua, ada biaya tetap, ada biaya variabel.
atau kita kembali ke teori produksi. Yang mempengaruhi produksi selain dari tenaga kerja juga modal atau capital. Berarti ada dua variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dan beberapa kasus yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita menghadapi contoh fungsi yang seperti itu dengan variabel bebas lebih dari satu, maka kita menggunakan kaidah atau menggunakan konsep turunan fungsi majemuk. Ya. Jadi fungsi majemuk itu ya adalah fungsi di mana variabel bebasnya lebih dari satu jenis. Ya, misalnya X1, X2 atau X, Z, O dan seterusnya. Ya, jadi inilah yang disebut dengan fungsi majemuk. Nah, misalnya kita lihat di kasus ekonomi ya, faktor yang mempengaruhi permintaan di teori permintaan ya adalah selain dari harga produk itu sendiri atau X1 juga dipengaruhi oleh harga barang lain serta pendapatan konsumen dan selera konsumen serta beberapa variabel lain yang turut mempengaruhi. Nah, berarti kalau kita mengakomodir ini semua, fungsi yang kita bangun adalah fungsi yang bersifat majemuk. Oke. Jadi itulah konsep fungsi majemuk yang kita maksud. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana cara menurunkan fungsi yang bersifat majemuk. Nah, turunannya kita namakan dengan turunan parsial. Ya, jadi turunan parsial ini artinya menurunkan secara individu. Kalau misalnya kita punya variabel bebas sebanyak 2 jenis, maka turunan parsial itu kita turunkan per variabel bebasnya. Oke, agar lebih paham kita coba jelaskan arti dari turunan parsialnya. Sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel bebas akan memiliki satu macam turunan. Ya, misalnya kita sudah lihat tadi ya, kalau Y sama dengan Fx, maka turunannya satu macam, turunan Y terhadap X. Kita beri simbol Fxx atau ddx. Kita sudah ceritakan tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya fungsi yang memiliki 2 jenis variabel bebas? Tentu akan memiliki 2 macam turunan pula, yaitu disebut dengan turunan parsial. Nah, contohnya begini. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan fungsi dari X dan Z. Variabel bebasnya ada 2 jenis, Y dan Z. Oleh karena itu, maka turunannya ada 2 jenis atau ada 2 macam. Yaitu pertama turunkan Y terhadap X, kita beri simbol Fx, atau do Y do X. Ya, jadi untuk turunan parsial kita gunakan simbol do, bukan lagi D ya. Membedakan kalau ini tadi untuk satu jenis variabel bebas, kalau ini lebih dari satu, kita gunakan simbol do atau turunan parsial. Do Y do X artinya turunan Y terhadap X. Nah, kaidahnya seperti apa? Ya sama seperti kita belajar penurunan atau menurunkan fungsi sederhana sebelumnya, menggunakan 8 kaidah penurunan fungsi. Lalu setelah kita turunkan terhadap X, kita turunkan lagi terhadap Z karena ada 2 variabel bebasnya. Nah, kalau kita turunkan terhadap Z, kita beri simbol Fz atau do Y do Z. Nah, itu. Jadi kalau 2 jenis variabel bebas. Bagaimana kalau sebanyak n variabel bebasnya? Ya, maka macam turunannya sebanyak n macam turunan. Begitu ya. Oke, nah agar lebih paham cara menurunkan fungsi secara atau fungsi majemuk ini dengan turunan parsial, kita ambil contoh soal begini. Ya, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3z pangkat 3 tambah 10xz kurang 15. Kalau kita perhatikan persamaan ini memiliki 2 jenis variabel bebas, yaitu X dan Z. Nah, karena dia adalah fungsi majemuk,
Penurunannya tentu menggunakan turunan parsial. Lalu bagaimana cara penurunannya? Nah, kita coba selesaikan. Pertama kita turunkan Y terhadap X. Nah, ketika kita turunkan Y terhadap X, maka yang kita hanya perhatikan adalah X saja. Kalau ada variabel X di situ, ya kita turunkan terhadap X. Tetapi kalau tidak ada, maka kita anggap meskipun ada variabel lain di dalamnya, kita anggap itulah konstanta, yaitu turunan konstanta sama dengan 0. Oke, kita coba mulai. Turunannya terhadap X. Nah, di dalam persamaan ini kan ada X. Maka kalau kita turunkan ini terhadap X, kita peroleh ini 2, ya, bilangan 2. Kalikan dan pangkat 2-nya turunkan ke depan, lalu kurangi 1. Oke. Nah, karena di sini tidak ada X, maka kita anggap ini konstanta, walaupun di sini ada variabel Z. Kenapa? Karena kita turunkan Y terhadap X. Jadi di sini tidak ada X, ya secara sederhananya kita anggap inilah konstanta. Sama juga nanti kalau kita turunkan terhadap Z, karena di sini tidak ada nilai Z misalnya ya, maka ini kita anggap sebagai konstanta begitu. Jadi karena di sini tidak ada Z, tidak ada X ya, maka ini kita anggap sebagai atau turunannya adalah 0. Lalu ini turunan ini terhadap X berapa? Di sini ada X pangkat 1 ya, 10 kali 1 ya, pangkat X-nya yang kita turunkan, Z-nya sebagai pengali dari X tetap sama posisinya seperti bilangan konstanta. Jadi posisi Z ini ya adalah sama dengan posisinya dengan 10 pengali. Ya, jadi pangkat dari Z jangan diturunkan. Yang kita turunkan hanya pangkat dari X. Ya, pangkatnya 1 turunkan ke depan, lalu kita kurangi 1. Oke. Kalau kita sederhanakan ya, 2 kali 2 4 ya. 2 kurang 1 adalah 1, berarti 4X ini dia. Oke, kemudian X-nya pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0, 1. 10 kali 1 kali 1 adalah 10 kali Z, maka dapat 10Z. Inilah turunannya terhadap X. Lalu berapa turunannya terhadap Z? Nah, kita turunkan sekarang terhadap Z, persamaan Y sama dengan 2X kuadrat tambah kurang 3Z pangkat 3 tambah 10XZ kurang 15 terhadap Z. Kita mulai dengan yang pertama. Karena di sini tidak ada Z, ya cara sederhana ya kita anggap ini turunannya adalah 0. Ya, jadi kalau kita turunkan dia 0. Nah, di sini ada Z, pangkatnya 3, turunkan 3 ke depan, min 3 kali 3. Ya, karena pangkat Z kita turunkan, maka kita kurangi dengan 1. 3 kurang 1. Sini juga ada Z, pangkatnya 1. Ya, jadi karena X dan Z adalah perkalian, maka hanya Z yang kita turunkan pangkatnya X tetap menjadi pengali. Sama peranannya seperti bilangan 10 ini. Ya, jadi Z-nya ke depan, pangkatnya turunkan ke depan, ini dia ya. 10 kali 1 ya, 1 ini dari pangkat Z. Setelah kita turunkan ke depan, kurangi dengan 1. Oke, dapatlah ya, Z pangkat 0 sama dengan 1. Oke, jadi 10 kali 1 kali X adalah 10X. Nah, di sini min 3 kali 3 adalah 9, Z pangkat 2. Ya, jadi dapatlah nilai turunan Y terhadap Z ya, atau do Y do Z adalah min 9Z kuadrat tambah 10X. Nah, inilah cara penurunan turunan parsial. Karena pada turunan fungsi sederhana tadi kita kenal ada turunan dari turunan, maka pada fungsi majemuk ini juga ada istilah turunan dari turunan untuk fungsi yang majemuk. Konsepnya sama dengan yang tadi ya. Nah, jadi hasil turunan parsial suatu fungsi itu bisa kita turunkan kembali secara parsial lagi. Nah, itu bergantung kepada berapa derajat variabel bebasnya. Jadi sifat penurunannya sama seperti ketika kita menggunakan atau menurunkan fungsi sederhana ya, mencari turunan kedua, ketiga dan seterusnya. Agar lebih paham kita ambil sebuah contoh soal begini.
Misalkan kita ketahui sebuah fungsi Y sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3z pangkat 3 tambah 4xz pangkat 2 kurang x pangkat 2z kurang 5z tambah 15. Pertanyaannya, berapakah turunan pertama dan turunan keduanya? Nah, jadi pertama kita cari dulu turunan pertamanya, ya, yaitu turunan Y terhadap X. Jadi turunan pertamanya adalah kita gunakan kaidah-kaidah sebelumnya. Ya, ini dia ya. Silakan Anda baca sendiri ya. Nah, sehingga kita sederhanakan hasil turunan ini, ketemu bahwa turunan Y terhadap X adalah 8x pangkat 3 tambah dengan 4z pangkat 2 kurang dengan 2xz. Oke, nah sekarang turunan Y terhadap Z. Ini masih turunan pertama, tetapi Y terhadap Z. Kalau ini tadi simbolnya do Y, do X, maka turunan Y terhadap Z kita beri simbol do Y, do Z. Nah, sama juga kaidahnya ya. Kita dapatkan ini ya. Atau kalau kita sederhanakan, nilai turunan Y terhadap Z itu adalah min 9Z pangkat 2 tambah 8xz ya, kurangi dengan x pangkat 2. Ya. Nah, jadi ini adalah turunan Y terhadap Z. Kalau ini adalah turunan Y terhadap X. Jadi beginilah cara mencari turunan dari turunan sebuah fungsi yang majmuk. Karena kita sudah mendapatkan turunan pertamanya, sekarang kita cari turunan keduanya. Ya. Nah, turunan keduanya adalah kita harus pilih. Yang pertama kita ambil turunan Y terhadap X-nya dulu dari turunan pertama tadi. Hasil turunan Y terhadap X-nya dari turunan pertama adalah ini ya. Hasil penurunan kita tadi. Nah, nilai dari turunan pertama ini, turunan Y terhadap X ini, kita turunkan lagi terhadap X dan terhadap Z. Begitu. Jadi kita turunkan secara parsial kembali. Ya, oke. Nah, kita mulai. Turunan kedua yaitu terhadap X dulu. Ya, jadi karena inilah do Y do X, maka simbolnya adalah do pangkat 2Y per do X pangkat 2. Karena sesama X. X terhadap X. Gitu. Nah, jadi caranya sama lagi dengan yang sebelumnya. Maka turunan kedua adalah 24x kuadrat kurang 2z. Nah, sedangkan turunan kedua yang ini ya, ini kita turunkan lagi terhadap Z. Kalau terhadap X ini hasilnya. Maka turunan ini terhadap Z kita akan peroleh sebesar 8Z kurang 2X. Nah, ini cara penurunannya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Cara menurunkan fungsi. Oke. Nah, ini baru turunan pertama Y terhadap X. Lalu turunan pertama Y terhadap Z tadi kita dapatkan ini ya. Ya. Nilai ini kita turunkan lagi terhadap 1 terhadap X dan terhadap Z. Nah, perlu Anda perhatikan ya di sini dalam memberikan notasinya ya. Jadi karena inilah turunan kedua yang kita peroleh dari pertama diturunkan terhadap X adalah do X, lalu turunan keduanya terhadap Z, do Z. Nah, beda dari di sini ya. Kalau ini tadi adalah terhadap terhadap X, lalu terhadap X lagi. Karena ini adalah terhadap X dan terhadap Z, maka penulisannya begini. Oke. Berarti bahwa untuk turunan kedua dari Y terhadap Z ya, karena kita tadi sudah dapatkan untuk pertama dengan Z kita peroleh persamaan ini, maka dengan X-nya adalah kita beri notasi do Z do X. Ya, jadi siapa yang di depan adalah menunjukkan terhadap apa duluan. Oke. Sehingga kita akan dapatkan nilai turunan pertama Y terhadap Z, hasilnya kita turunkan lagi terhadap X. Ini cara maksud bacanya ya. Kita peroleh nilainya 8Z kurang 12X. Kemudian turunan kedua terhadap Z-nya, maka kita beri simbol do Z pangkat 2 karena sesama Z. Kita peroleh nilainya adalah min 18Z tambah 8. Nah, tahapannya sama dengan yang kita ceritakan sebelumnya.
Saya percepat ini karena saya anggap Anda sudah paham dengan penerapan konsep penurunan fungsi yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya.